Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Pikong di sini. Selamat datang kembali di obrolan santai Mas Mbak sekalian. Hari ini kita bakal bahas topik yang kayaknya bikin banyak dari kita kepo banget. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita berhenti ngechat atau nelpon dia? Apakah dia bakal ngeceng parah lagi buat ngejar? Atau malah kendor dan loyo alias dia nggak se-wow yang kamu kira? Tapi guys, ini nggak cuma soal hubungan atau kencan doang ya. Ini juga tentang ngerti gimana cara menjaga keseimbangan usaha, menghargai diri sendiri, dan dinamika hubungan antar manusia. Plus, gimana caranya ngambil energi kamu, energi kita semua, kembali dan fokus ke diri sendiri. Kalau kamu pernah atau udah ngerasa capek karena terus ngechat, nelpon, atau bolak-balik ngecek HP nunggu balasan, tapi malah ngerasa nggak dihargai, ini buat kamu. Stay tuned, karena kita bakal bahas gimana hasilnya kalau kamu mulai mundur selangkah dan biarin semuanya mengalir dengan sendirinya. Percaya deh, ini bakal bikin kamu ngelihat hubungan dan diri kamu sendiri dari sudut pandang yang beda. Oke, nggak usah banyak cocot-cocot lagi, yuk kita mulai aja. Nah, yang pertama, perubahan dimulai saat kamu mundur. Ketika kamu berhenti ngechat dan nelpon duluan, ada yang berubah banget. Nggak cuma di hubungan kalian, tapi juga dalam dirimu sendiri. Jadi gini, coba pikirin soal komunikasi. Komunikasi itu kayak jembatan antara dua orang. Kalau kamu terus-terusan jadi yang ngebangun, ngerawat, dan nyambungin jembatan itu, kapan dia punya kesempatan buat melangkah dan ketemu kamu di tengah? Sampai monyet bisa bertelur pun gak akan pernah ketemu di tengah-tengah, bener gak? Tapi ingat ya, ini tuh bukan soal main trik atau manipulasi. Ini tentang nyari keseimbangan. Ingat ya, keseimbangan. Gua ulangin, keseimbangan. Nah, maksudnya tuh gini, banyak orang tuh punya pola pikir alami buat ngerespon sesuatu yang gak mereka pahami, atau yang mereka rasa belum sepenuhnya mereka punya. Mereka tertarik sama hal yang bikin penasaran atau yang terasa sedikit jauh dari genggaman. Jadi, pas kamu berhenti ngechat dan nelpon, kamu sebenarnya ngasih pesan halus tapi super kuat kayak, "Hey Irfan, aku cukup berharga untuk enggak ngejar." Seketika Irfan pun mulai ketar-ketir. Buat yang namanya Irfan, jangan kesinggung ya. Yang menarik, perubahan ini tuh langsung bikin si Irfan sadar. Tiba-tiba, dia mulai ngeh kalau kamu nggak ada. Pagi-pagi yang biasanya ada pesan dari kamu, hilang. Telepon yang biasanya bikin dia merasa aman, nggak ada lagi. Keheningan itu nyata loh. Bisa lebih nyaring daripada congor kamu yang udah berbusa. Tapi ingat lagi ya, ini bukan soal manipulasi. Ini tentang bikin dinamika hubungan yang nggak berat sebelah. Kalau kamu terus jadi orang yang inisiatif duluan, kamu kayak ngasih sinyal kalau kamu selalu ada, kapanpun, dimanapun siap ngangkang, maksudnya selalu tersedia. Tapi, pas kamu mundur, kamu sebenarnya ngasih dia ruang buat mikir, apa sih arti kehadiran kamu buat dia? Dan momen refleksi itu bisa jadi pemantik besar, buat dia sadar betapa berharganya kamu. Clear ya? Nah jembut, lanjut mas mbak sekalian. Yang kedua nih, naluri mengejar dan pola pikir mereka. Oke, sekarang kita bahas soal naluri alami buat ngejar. Ini bukan sekadar mitos ya, tapi emang ada dasar psikologinya. Banyak orang tuh cenderung lebih menghargai sesuatu yang mereka dapatkan lewat usaha, bukan yang dikasih cuma-cuma. Kalau ada sesuatu yang berharga, tapi terasa agak di luar jangkauan, itu biasanya bikin mereka terdorong buat ngejar. Jadi, pas kamu berhenti ngechat dan nelpon, sebenarnya kamu nggak lagi ngedorong dia pergi atau ngejauh. Kamu justru ngasih ruang buat dia maju. Kamu kayak bilang, "Ayo Anton, ini waktunya kamu yang bergerak." Dan ini penting banget. Pas dia mulai ngejar, dia bakal ngelihat kamu dengan cara yang berbeda. Dia jadi sadar kalau waktu, perhatian, dan energi kamu itu sesuatu yang spesial. Bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tapi sebentar, tahan dulu. Ini nggak cuma soal dia aja ya. Ini juga tentang kamu. Pas kamu berhenti ngechat dan nelpon, kamu bukan cuma ngubah dinamika hubungan kalian, tapi juga hubungan kamu sama diri sendiri. Kamu kayak ngambil lagi kendali atas energi kamu dan ngingetin diri sendiri
kalau nilai kamu nggak bergantung pada validasi dari orang lain. Dan percaya nggak percaya, pas kamu masuk ke hubungan dengan rasa percaya diri penuh, segalanya bakal beda. Kamu nggak lagi ngejar-ngejar, kamu mulai menarik perhatian secara alami. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Kamu cukup berdiri di tempatmu, lakuin tugas kamu dalam versi terbaikmu. Dan kalau udah ngelakuin bagian kamu dalam hubungan dengan baik, dan dia nggak ngasih balik atau ngelakuin bagian dia juga, ya udah, kamu cukup move on aja tanpa nurunin harga diri, clear ya? Nah lanjut mas mbak sekalian. Yang ketiga, keluar dari siklus yang bikin emosi terkuras. Ayo, kita jujur aja. Berapa kali sih kamu kirim pesan terus langsung mantengin HP, nunggu balasan? Atau pernah nggak ngerasain perihnya keheningan pas telepon kamu nggak diangkat? Siklus kayak gitu tuh bikin capek banget, iya nggak sih? Itu tuh kayak kamu terus-terusan menuang energi emosional ke gelas yang nggak ada dasarnya. Berapapun yang kamu kasih, rasanya nggak pernah cukup. Nah, disinilah mundur selangkah itu jadi penting banget. Pas kamu berhenti ngechat dan nelpon, kamu kayak ngerem siklus itu. Kamu balikkan lagi energi emosional kamu ke diri sendiri, ke tempat yang seharusnya. Proses ini ngajarin kamu buat lebih nyaman sama keheningan. Buat ngasih ruang ke diri sendiri, buat dengerin apa yang kamu rasain dan pikirin. Dan pas kamu berhenti ngejar, kamu mulai sadar satu hal penting. Ternyata, nilai diri kamu tuh nggak pernah tergantung sama respon atau diamnya orang lain. Diamnya mereka nggak mendefinisikan siapa kamu. Itu cuma ngasih tahu siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka hargai, dan seberapa besar usaha yang mereka mau keluarkan buat mempertahankan koneksi. Ingat ya, komunikasi itu jalan dua arah. Kalau cuma kamu yang terus-terusan jalan di jalur itu, ya itu bukan hubungan, itu kejar-kejaran. Bisa dibilang kayak ketololan yang hakiki. Dan kamu pantas dapat yang lebih dari sekadar kejar-kejaran doang. Nah, buat yang masih cemas atau gelisah nungguin pesan atau telepon, coba deh sibukkan diri kamu. Apapun itu asal hal-hal yang positif. Nggak usah nungguin suara notifikasi. Hide aja suara notifikasi, biar fokus kamu nggak keganggu. Nah, lanjut guys. Yang keempat, kekuatan dari kejelasan. Salah satu hal paling berharga yang kamu dapat pas mundur selangkah adalah kejelasan. Pas kamu berhenti ngechat dan nelpon, kamu ngasih kesempatan ke dia buat menunjukkan niatnya. Atau enggak sama sekali. Niat aja kadang nggak cukup loh mas mbak sekalian. Ya percuma aja punya niat, kalau dianya nggak mau nginvest apa yang kamu butuhin. Kalau kamu wanita, apa iya prianya bisa memberi rasa aman yang kamu butuhin? Karena buat wanita rasa aman itu hal pertama. Nah kalau kamu pria, apakah wanitanya itu bisa memberi kedamaian? Karena buat pria, kalau gua pribadi, kedamaian itu sih nomor satu. Ketika gua udah capek kekuras energinya seharian kerja, rasanya nyaman banget pas balik kerja, doi dengan tenang nyambut kita, nggak ada drama yang bikin isi kepala makin ngehe. Intinya pelajari apa kebutuhan dasar pasangan kalian. Dan syaratnya kamu harus benar-benar suka dulu sama dia, tanpa mengesampingkan batasanmu juga. Nah, balik lagi pada poin kekuatan dan kejelasan. Awalnya, pasti ada rasa nggak nyaman. Itu hal wajar kok pikiran kita kayak, gimana kalau dia nggak sadar? Atau gimana kalau dia malah lanjut aja nggak peduli sama sekali? Pikiran kayak gini pasti mungkin muncul. Tapi justru momen-momen ragu itu ngajak kamu buat lebih percaya sama diri sendiri. Karena faktanya, kamu ada di sini, ada di hubungan itu bukan buat bikin siapapun percaya sama nilai kamu. Nilai kamu itu udah ada, otomatis. Dan orang yang tepat bakal lihat itu tanpa perlu diingatkan terus-menerus. Jadinya, pas kamu berhenti ngejar, kamu biarin hubungan itu nunjukin wujud aslinya. Entah dia maju buat nunjukin kalau dia menghargai kamu, atau dia malah nggak peduli. Either way, kamu dapat kejelasan. Kamu jadi tahu siapa yang cukup menghargai keberadaan kamu. Sampai ngerasa kehilangan saat kamu nggak ada. Dan kejelasan itu hadiah yang nggak tak ternilai. Karena bikin kamu bebas dari ketidakpastian yang bikin stres dan nggak buang-buang waktu. Clear ya? Nah lanjut. Yang kelima, investasi ke diri sendiri. Hal luar biasa lainnya yang terjadi pas kamu berhenti ngechat dan nelpon adalah kamu mulai investasi ke diri sendiri. Energi yang sebelumnya kamu pakai buat nungguin balasan, mikirin dia, atau bertanya-tanya,
Sekarang itu semua jadi milik kamu lagi. Kamu bisa pakai buat hal-hal yang bikin kamu berkembang dan bahagia. Mungkin kamu bakal nyoba hobi baru yang kamu suka, lebih banyak waktu sama orang-orang yang bikin kamu semangat, atau sekadar nikmatin kebebasan tanpa harus ngikutin jadwal orang lain. Perubahan ini tuh bener-bener bikin hidup jadi lebih penuh. Kamu bakal ingat gimana serunya hidup kamu pas nggak bergantung sama orang lain buat ngisi kekosongan. Dan yang lebih keren lagi apa? Pas kamu berhenti fokus sama orang lain, kamu jadi lebih menarik. Kenapa? Karena percaya diri itu bikin aura kamu bersinar. Pas kamu nyaman sama hidupmu sendiri, ngelakuin hal-hal yang bikin kamu bahagia, itu ngasih efek magnetik. Orang-orang, termasuk dia, bakal ngerasa tertarik sama energi kamu yang mandiri dan positif. Percaya deh, ini ngena banget. Clear ya? Nah lanjut guys. Nah yang keenam, keseimbangan usaha. Jadi gini guys, di hubungan yang sehat, usaha tuh harus seimbang. Ada ritme alami antara ngasih dan menerima. Tapi kalau kamu terus-terusan jadi yang duluan mulai, ya keseimbangan itu bakal goyah. Pas kamu mundur selangkah, sebenarnya kamu lagi kasih ruang ke hubungan itu buat nemuin ritmenya lagi. Kamu ngasih dia kesempatan buat mikir, apakah aku cukup menghargai dia buat maju lebih dulu? Dan di saat yang sama, kamu juga nentuin standar tentang gimana kamu pengen diperlakukan. Kamu tuh lagi bilang, tanpa harus ngomong, aku cukup berharga buat ngarepin usaha yang sama dari dua sisi. Dan percaya deh, percaya diri kayak gini tuh magnet banget. Ini bikin energi kamu jadi beda, dan itu bakal kebawa ke semua hubungan kamu ke depannya. Bukan cuma soal percintaan, tapi juga pertemanan, kerjaan, semuanya. Oke, lanjut. Terakhir dan gak kalah penting. Yang ketujuh, kejelasan itu kebebasanmu. Dan akhirnya, pas kamu mundur, kamu dapetin sesuatu yang paling penting, yakni kebebasan. Kebebasan dari overthinking. Kebebasan dari ngejar-ngejar perhatian orang. Kebebasan buat fokus ke kebahagiaan dan diri kamu sendiri. Dan gini ya, kalau ada orang yang benar-benar ngargain kamu, dia bakal maju. Dia bakal ngehubungin, nunjukin usaha, dan buktiin kalau dia peduli. Tapi kalau enggak, itu bukan kehilangan cuy. Itu malah pencerahan. Kamu jadi tahu persis, kamu ada di posisi apa di hidupnya. Dan jujur aja, kejelasan kayak gini tuh nggak ada harganya. Itu bikin kamu bisa jalan ke depan dengan percaya diri, tanpa buang-buang energi ke koneksi yang nggak ngasih manfaat buat kamu. Itu baru definisi menang, iya nggak? Nah, kesimpulannya sebagai penutup untuk hari ini. Jadi, apa yang terjadi pas kamu berhenti ngechat atau nelpon? Kamu balik lagi ke mode powerful. Kamu bikin ruang buat kejelasan, pertumbuhan, dan hubungan yang benar-benar tulus. Kamu biarin semuanya berjalan natural, tanpa paksaan, tanpa ngejar, dan tanpa nguras energi berlebihan. Dan yang paling penting, kamu ngingetin diri sendiri kalau nilai kamu tuh nggak diukur dari seberapa banyak yang kamu kasih, atau seberapa sering kamu ngehubungin. Nilai kamu itu udah ada, dari awal, titik. Itu aja. Thanks banget udah nyimak hingga kelar ya. Kalau ini ngena banget buat kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga di kolom komentar. Gimana rasanya pas kamu mundur selangkah? Cerita kamu bisa banget ngasih insight buat yang lain. Ingat ya, kamu itu udah cukup, apa adanya. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.